menyalurkannya, tentunya juga kami menjadikan ruang terbuka gitu kepada siapa saja yang mau memberikan aspirasi maupun potensinya tanpa membeda-bedakan kamu dari mana atau kamu dari siapa gitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nia atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada para audiens dan kandidat kita yang luar biasa. Mungkin yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama, kelas, dan angkatannya. Oke, sebelumnya nama saya Mistrina, saya dari PPSP 24 dan salah satu staf anggota BEM Kedua dan mahasiswa. Jadi mungkin Pram ini saya mau nanya, tapi ini mungkin masalah sepele tapi lumayan berdampak ya Pram. Tadi di salah satu misi Pram itu adalah memfasilitasi pengembangan potensi mahasiswa agar setiap program kerja itu memiliki dampak nyata dan juga berkelanjutan. Tapi Pram, kalau misalnya menurut saya nih selama ini sebagai staf BEM gitu ya yang sudah setahun lebih, mungkin dalam prakteknya itu masih banyak beberapa anggota BEM ataupun mahasiswa yang dalam menjalankan suatu program itu sering ditempatkan pada divisi yang tidak mereka minati atau kurang mereka minati demi kebutuhan program kerja dan juga memenuhi target jumlah penelitian per divisinya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sudut pandang Pram terkait fenomena ini? Apakah hal ini itu merupakan kompromi dalam sebuah organisasi atau malah sebuah penyimpangan dalam pengembangan mahasiswa tersebut? Dan jika nanti Pram sudah menjadi ketua umum BMPIPS, kebijakan atau solusi apa yang bisa diterapkan Pram agar penempatan divisi itu tidak hanya berbasis kebutuhan proker, tapi juga memenuhi minat mahasiswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Karin atas pertanyaannya. Baik, kepada kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Ririn atas pertanyaannya. Sebenarnya saya izin menjawab ya. Jadi kenapa harus tiap mahasiswa ini kadang ada yang merasa bahwa saya ditempatkan di divisi yang tidak sesuai dengan kemauan saya. Nah, pertama pastinya saya akan memberikan pemahaman bahwa BEM ini untuk setiap program kerja yang berjalan ini untuk kebaikan BEM itu sendiri. Jadi yang pertama adalah saya akan memberikan pemahaman untuk supaya nih setiap staf ini memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab gitu mengenai program kerja yang dijalankan, dan harapannya itu setiap staf ini menerima gitu, misalkan mereka itu ditempatkan di divisi yang tidak mereka minati, karena untuk memenuhi program kerja sendiri pastinya kan akan ada pengorbanan oleh SDM yang ada di dalam BEM itu sendiri, karena untuk melancarkan program kerja itu perlu adanya kita untuk mengikuti organisasi atau kepanitiaan ini bukan bertanya apa sih yang kita dapat mengikuti organisasi atau apa sih yang kita dapat dari kepanitiaan, tapi apa yang bisa kita berikan kepada organisasi atau kepanitiaan yang kita ikuti. Jadi yang mencoba saya tanamkan atau saya beri pemahaman bagaimana cara kita memberikan sumber daya kita kepada organisasi atau kepanitiaan yang kita ikuti, walaupun misalkan dari kepanitiaan itu kita ditempatkan di divisi yang tidak kita minati, tapi semoga itu tetap memberikan pengalaman walaupun kita ditempatkan di divisi yang tidak kita minati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah Karin ingin menanggapi? Baik, jika ada yang ingin bertanya, boleh mengajukan nama, kelas, dan angkatan.
Oke. Oke, sebelumnya nama saya Rai, saya dari Princess Tanah. Ini ya, saya ingin bertanya mengenai politik balas budi yang ada di dalam organisasi. Kadang kan kalau di organisasi itu, kalau misalnya kalian tahu kan, kalau misalnya kita nggak ikut satu organisasi yang ini, nggak ikut proker ini, kita kayaknya bisa jadi timbal balik kita gitu, jadi bumerang nanti si anggota ini nggak bakal ikut proker kita gitu. Itu gimana tanggapan kamu, dan apakah ada inovasi untuk menghilangkan politik balas budi atau biarkan mengikuti kultur yang udah ada? Sekian, terima kasih. Baik, kepada kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi emang izin jawab ya tadi juga harus pertanyaannya. Jadi memang dalam internal yang saya usung ini emang menonjolkan mengenai internal BEM. Yang saya usung adalah untuk menonjolkan, untuk memberikan harmoni internal yang baik itu kepada BEM. Nah, mungkin langkah yang saya akan lakukan adalah menurut saya untuk mengatasi masalah itu bukan melalui program atau inovasi, tapi menurut saya itu bagaimana cara saya memimpin organisasi, bagaimana saya membawa BEM ini supaya setiap staff ini memahami bahwa ini itu bukan proker departemennya aja, jadi mereka tuh merasa bahwa kalau kita misalkan ikut proker dia, dan dia ikut proker kita. Nah, itu menurut saya hal yang harus dihindari dengan merasa bahwa setiap staff ini merasa memiliki untuk setiap BEM ini, dan supaya staff juga memahami gitu bahwa untuk mengikuti organisasi ini bukan apa yang kita dapat, tapi untuk mengikuti organisasi dan kepanitiaan ini bagaimana cara apa yang bisa kita berikan untuk organisasi dan kepanitiaan itu sendiri. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Apakah Kak Rai ingin menanggapi? Oke, terima kasih kepada Kak Rai atas pertanyaannya. Baik, jika ada yang ingin bertanya, sebutkan nama, kelas, dan angkatan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, aku Ulia Putra Fiani dari angkatan 23B. Izin bertanya, kalau dari angket tengah periode itu kan suka ada evaluasi kritik dan saran. Nah, mau nanya ke Pram, gimana cara kamu tuh untuk ngasih evaluasi secepat mungkin ke anggota-anggota kamu atau internal kamu itu? Kalau misalnya ada kayak dari angket ataupun ada orang-orang yang ngomong kayak program kerja kamu ini sepi atau gimana itu, gimana cara kamu untuk mengevaluasi itu secepat mungkin gitu, langsung ada perubahannya di nggak perlu nunggu periode selanjutnya gitu. Baik, pada kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, sebelumnya saya izin menjawab ya. Kan tadi pertanyaannya kalau untuk dari evaluasi itu dari angket ya. Nah, pertama pasti kalau dari angket-angket ini kan biasanya itu dari kayak peserta-peserta kita ya. Nah, itu kan pastinya kita lihat-lihat dulu nih dari hasil-hasil angket ini. Biasanya kalau misalkan dari peserta itu kan pasti ada saran-saran atau rekomendasi yang itu tuh kayak sama-sama gitu ya. Dan tentunya itu kita harus dikelompok-kelompokin dulu tuh mengenai saran-sarannya, dan kita lihat nih untuk saran-saran dan rekomendasi yang misalkan kita itu bisa kita evaluasi dan bisa kita kita kembangkan dalam jangka pendek. Dan saya sadar bila kita mengikuti dalam kepanitiaan itu pasti ada evaluasi-evaluasi yang mungkin itu tuh mungkin baru bisa dilaksanakan di periode depan gitu. Tapi yang kita karena fokusnya itu untuk evaluasi cepat ya, jadi kita harus dikelompokkan dulu nih evaluasi apa aja yang itu tuh bisa diselesaikan atau bisa kita kembangkan dalam jangka mendatang atau jangka pendek. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Aulia. Apakah ingin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, jikalau ada yang bertanya, sebutkan nama, kelas, dan angkatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Pram ya. Menurut Pram ya, apakah nanti gitu jumlah staff itu akan dari Pram bahas tentang bonding gitu? Apakah menurut Pram jumlah staff itu mempengaruhi gitu bonding dengan anggota? Misalnya kalau anggotanya banyak, kita akan mempengaruhi atau tidak gitu? Dan menurut Pram, ini mungkin buat disclaimer buat 24 aja ya. Jadi apakah menurut Pram efektivitas program kerja yang dilaksanakan, karena kan dari BPPS ini cukup banyak gitu, itu masih kurang gitu untuk bonding antara anggota sendiri gitu. Mungkin bisa dari saya, terima kasih. Baik, kepada kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Pak atas jawaban. Izin saya menjawab ya. Jadi untuk menyelesaikan kayak bonding dengan internal staff yang mungkin jumlahnya banyak ya. Nah, langkah konkret yang pertama saya lakukan tentunya nanti saya akan ini nih kayak mengevaluasi dulu nih, kayak pasti kalau bonding itu terlaksana kalau misalkan tidak ada masalah atau kita harus menyelesaikan masalah dulu nih sebelum bonding. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan teman-teman dari badan pengurus harian inti dari BPH terlebih dahulu untuk membahas dulu nih evaluasi apa saja yang perlu dilakukan. Nah, tentunya saya juga sebagai misalkan sebagai ketua gitu ya, misalkan memiliki staf yang jumlahnya banyak, pastinya akan mengalami kesulitan gitu untuk melakukan bonding kepada seluruh staf nih. Nah, pastinya saya akan mengajak juga nih untuk minta tolong kepada teman-teman kepala departemen dan wakil kepala departemen gitu juga untuk menyampaikan evaluasi dan membantu saya gitu untuk membonding setiap staf yang jumlahnya jika itu jumlahnya sangat banyak gitu. Jadi langkah saya adalah pertama mengajak badan pengurus harian dan mengevaluasi apa saja yang kurang dan meminta tolong untuk membantu saya untuk melakukan bonding kepada staf yang jumlahnya sangat banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang kedua, sebelum menjawab tadi pertanyaannya, apakah efektivitas program kerja BMPP sendiri yang cukup banyak masih kurang cukup gitu untuk mencara bonding anggota dari 24 sendiri? Efektivitas jumlah broker. Karena kan program kerja itu cukup banyak, kalian juga kuat gitu, otomatis bakal sering ketemu gitu, tapi kalian merasa bondingnya masih kurang gitu. Nah, itu kenapa gitu kan, padahal udah sebanyak itu programnya yang berjalan berbulan-bulan. Oke, jadi untuk menjawab kenapa walaupun program kerjanya banyak tapi ngerasa kalau bondingnya itu masih kurang gitu ya. Bukan. Oke. Jadi izin menjawab ya. Jadi langkah apa sih yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi walaupun memang programnya banyak, tapi ya kita harus banyak-banyak ini juga kayak bonding dan menanyakan juga nih kayak misalkan kalau misalkan ada efektivitas atau kekurangan bonding walaupun kebanyakan broker pasti ada suatu permasalahan. Jadi ya tentunya saya akan mengajak BPH lagi nih untuk kenapa sih walaupun kita banyak program kerja tapi bondingnya ini tidak terlaksana dengan banyaknya program kerja tersebut. Nah, tentunya saya juga akan melakukan kayak ruang apresiasi di mana ya saya juga akan mengapresiasi gitu kepada setiap setelah berjalannya proker supaya staf ini saling merasa terhargai untuk setelah mengikuti program kerja. Lalu saya juga akan menanamkan gitu bahwa banyaknya program kerja ini merupakan program kerja dari BEM, bukan efektif, bukan hanya program kerja dari departemennya masing-masing. Karena saya merasa bahwa kenapa itu bisa terjadi itu karena mereka masih merasa bahwa banyaknya program yang diikuti ini hanya sebagai mungkin balas budi saja, dan jadi itu tuh untuk bonding itu merasa kurang efektif. Jadi itu yang saya coba tanamkan bahwa ini program kerja yang banyak ini merupakan program kerja kita semua. Terima kasih. Apakah Kak Fairuz ingin menanggapi? Oke, terima kasih kepada Kak Fairuz atas pertanyaannya. Karena masih ada waktu, jikalau yang ingin bertanya boleh mengajukan nama, kelas, serta angkatan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifana Ningsi, saya dari BLRP PIPS Angkatan 2024. Oke, pertanyaannya kan tadi ngebahas bonding tentang internal BEM ya.
Nah, saya pengen bertanya, bagaimana bonding kamu Pram kepada mahasiswa aktif di PIPS atau mungkin di BLMP sendiri? Bagaimana cara bondingnya? Soalnya sepenglihatan saya nih Pram, di BEM sama BLMP itu ada space antara jarak kayak misalkan BEM, BLMP. Nah, bagaimana bonding kamu? Bondingnya itu bagaimana caranya? Supaya BLMP sama BEM itu nggak ada jarak sama sekali. Karena kan kita juga program kerjanya kan dilaksanakan sama-sama kan. Kalian melaksanakan, kita mengawasi. Nah, bagaimana caranya kamu untuk kedepannya tidak ada space lagi di antara kita, di antara dua prinsip ini? Terima kasih, Pram. Baik, kepada kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Fani atas pertanyaannya. Saya sih menjawab nih. Jadi mengapa sih walaupun kita BLMP dan BMP ini suka bareng-bareng melaksanakan program kerja, tapi bondingnya ini masih belum terasa gitu ya? Oke, saya menjawab. Jadi pertama tentunya saya akan berdialog dulu gitu dengan pihak BLMP dari Badan Pengurus Hariannya ya. Mengapa sih hal itu bisa terjadi walaupun kita ini sering melaksanakan program kerja bareng-bareng. Nah, pasti juga saya akan memohon juga itu memberikan pemahaman juga kepada setiap BMP dan BLMP ini bahwa kita ini sebenarnya walaupun kita agak sepisah, tapi sebenarnya kita tuh tujuannya sama, yaitu mengabdi kepada mahasiswa dan mengabdi kepada kampus. Nah, dengan memiliki tujuan yang sama, tentunya harusnya dari setiap staf dari kedua lembaga, misalkan mereka memiliki tujuan yang sama, itu pasti akan memiliki keterkaitan gitu, karena kesamaan tujuan dan mereka tuh akan lebih menyatu lagi. Dan untuk langkah yang akan saya lakukan setelah saya tiap dari BPH jadi lembaga, dari kedua lembaga, pasti saya akan menentukan gimana caranya untuk melaksanakan bonding supaya tidak terpecah belah gitu, atau adanya ada tembok yang tidak terlihat gitu di antara dua lembaga. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kepada Karipani apakah ingin menanggapi? Dengan cara bondingnya tuh gimana? Ataukah pertemuan atau bagaimana? Bondingnya tuh bagaimana? Karena soalnya kan kalau ngomong bonding doang kan gampang ya. Sedangkan kalau pertemuan tuh kadang ada anggota, ada yang males atau ada yang mau atau enggak kan? Gitu. Bagaimana? Oke, gini. Pastinya kan karena kita dari dua lembaga yang berbeda ya, mungkin pastinya kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang sama pasti kan kayak agak terpisah gitu loh. Dan ketika kita melaksanakan kegiatan bareng-bareng ini hanya di dalam proker saja kan, hanya di dalam lingkup proker aja. Nah, mungkin yang saya sampaikan adalah misalkan dalam proker itu kayak jangan ada namanya kayak lingkaran tersendiri. Kayak kita tuh saya akan memberikan pemahaman dan saya juga akan minta tolong juga gitu kepada lembaga BLMP juga, kayak kita tuh sama-sama jangan ada lingkaran di antara kita. Jadi kita harus benar-benar dalam proker ini harus saling membaur gitu, nggak terpisah-pisah seperti dalam lingkaran gitu. Karena menurut saya alasan kenapa itu ada tembok yang tidak terlihat ya seperti itu, karena ketika dalam proker, karena kita ketemunya mungkin hanya di area proker aja ya, di lingkungan proker, itu tuh kayak terpisah-pisah gitu. Kayak BLMP ya mainnya sama BLMP aja, terus BMP juga sibuknya juga sama teman-teman BMP-nya aja. Nah, itu yang mungkin akan langkah-langkah yang akan saya lakukan, yaitu memberi pemahaman supaya tidak adanya lingkaran antara kedua lembaga dalam proker. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Karipani atas pertanyaannya. Karena masih ada sedikit waktu, jika yang ingin bertanya boleh mengajukan nama, kelas, serta angkatan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsan Janiandar, biasa dipanggil Rafsan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan ya Pram. Tadi sebelumnya mohon maaf karena ketelatan karena baru nyampe di Jakarta dan tidak mendengarkan secara jelas tentang inovasi yang dibawakan Pram. Mau nanya tentang bonfire itu kan jalurnya agenda ya. Dimana kalau di PIPS itu agenda tuh terlaksana tuh secara berulang kali. Nah, aku tuh mau nanya bagaimana detail dari acara ini dan bagaimana bentuk dari bonfire ini. Terus yang kedua terdapat gugi.
atau kumpul BPHI. Nah, bagaimana dari sistematika untuk teman-teman anggota BEM itu mau kayak mencurahkan hatinya ke BPHI. Terus BPHI ini tuh yang mau berdiskusi dengan staf yang sedang ada masalah itu, apakah seluruh BPHI atau hanya Pram saja, karena melihat banyak teman-teman yang hanya nyaman ketika diajak diskusi sendiri atau ramai-ramai. Terus itu kayak gimana, apakah akan disediakan prom atau kayak gimana. Terus yang ketiga, melihat dari jumlah mahasiswa baru 150 orang dan tidak menutup kemungkinan 150 orang ini akan banyaknya orang yang akan mengikuti mengikuti BEM ini. Nah, menurut Pram lebih penting kuantitas atau kualitas? Kalau misalnya lebih penting kuantitas, bagaimana cara Pram untuk menyaring dari orang-orang yang berkualitas dibandingkan kuantitas yang tadi disebutkan. Terus yang ketiga, oh iya 4 ya. Ini dulu yang Kupi juga double yang kayak Anjang sama BPHI, betul nggak BPHI? Nah itu apakah Anjang sama BPHI akan dihapus atau dilaksanakan kedua agenda tersebut? Terus yang ketiga, yang realita dari BPIPS yang tadi Pram sebutkan, kalau di BPIPS itu masih banyak kelihatan orang-orang yang lebih mementingkan proker departemen, kayak misal lagi prokernya PKMP misalnya dari departemen PSDM-nya. Nah itu tuh masih kelihatan orang-orang yang serius rapat itu hanya dari PSDM itu sendiri. Itu juga berlaku di setiap proker, misal di prokernya Pendikma hanya Pendikma doang yang serius mengikuti rapat tersebut, dan yang lain tuh nggak tahu kemana, cuman hadir Zoom ataupun tidak hadir. Nah bagaimana cara Pram menanamkan sifat proker ini tuh punya BEM bukan punya departemen? Itu aja sih, itu. Terima kasih. Baik, kepada kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Izin jawab. Mungkin yang pertama itu kan tentang bonfire ya, mau nanya mengenai detailnya. Nah, bonfire itu sebenarnya agenda yang akan dinaungi oleh Badan Pengurus Harian Inti, yaitu kan di mana internal BEM ini dalam satu hari itu akan melaksanakan agenda seluruhan dan bonding internal yang dibalut dalam lomba. Nah, kalau sistematika gimana? Mungkin itu tuh bakal yang bakal BPI, tapi kita juga dari BPI itu bakal ngerekrut staff-staff juga gitu untuk dilaksanain dari bonfire ini. Mungkin terus yang kedua ini ya, yang kedua itu tentang ngopi ya, itu bakal dilanjutin sama Anjang Sana. Nah ngopi ini sistematikanya itu kita akan berjalan barengan gitu. Jadi Anjang Sana ini tetap berlaku, tapi dari BPHI pun menyediakan, karena kan kalau dari Anjang Sana itu kan kayak ada tanggal khususnya. Tapi dari BPHI itu menyediakan kopi itu, misalkan ada dari staf itu yang ingin menyampaikan keluh kesah atau tantangan organisasinya, nah itu mungkin karena di organisasi pasti gak jauh-jauh dari persoalan proker. Nah jadi kalau buat ngopi itu sendiri bakal fleksibel gitu waktunya, tergantung dari ada nggak yang membutuhkan ngopi ini, dan Anjang Sana juga akan tetap berlaku. Terus pertanyaannya yang ini juga ya, staff yang cuma all out di proker masing-masing gitu yang mengikuti rapat. Nah itu kalau untuk itu karena kan internal masa kepemimpinan saya ini yang saya tonjolkan adalah internalnya, dan salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki hal tersebut ya. Tapi menurut saya hal yang saya lakukan ini bukan nggak saya selesaikan lewat program dan inovasi saya itu sebagai sampingan aja gitu, tapi solusi utamanya kan bagaimana cara saya memimpin. Nah tentunya juga saya akan membutuhkan itu bantuan dari tiap kepala dan wakil kepala departemen. Nah pastinya saya juga nggak akan bosan-bosan nih. Misalkan mungkin langkah konkret saya yang pertama saya lakukan adalah untuk menghindari hal tersebut, dan nggak akan bosan-bosan juga mungkin misalkan sampai berbusa-busa juga saya akan terus memberikan pemahaman ini proker
bukan proker departemen kalian aja, tapi ini proker BEM supaya saya nggak akan bosan-bosan, supaya dia ini memiliki rasa kepemilikan gitu mengenai proker-proker yang dilaksanakan. Terus Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 yang sudah menjawab pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada para audiens dan kandidat kita yang luar biasa dalam sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sesi dialog kandidat dan dengan audiens sudah habis. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mendengarkan closing statement dan juga orasi dari kandidat. Closing statement dan juga orasi akan diberikan waktu selama 10 menit kepada kandidat nomor urut 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin ya. Jadi mengenai apa yang ingin saya bawa kepada masa kepemimpinan saya, mungkin itu saya jelaskan, tapi saya jelaskan lagi bahwa saya ini ingin menonjolkan apa yang saya tonjolkan adalah harmoni internal BEM itu sendiri. Karena saya merasa jika harmoni internal BEM pendidikan IPS ini sendiri itu terlaksana dengan baik dan harmoninya itu terjaga dan setiap staf ini merasa dihargai, saya ingin yang saya tunjukkan adalah supaya setiap staf ini merasa kepemilikan gitu secara penuh, supaya ketika itu terjadi maka ketika staf merasa dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap BEM pendidikan IPS itu sendiri, tentunya itu akan membawa kebermanfaatan juga gitu keluar. Karena untuk membawa kebermanfaatan itu juga saya membutuhkan staf-staf yang dia itu punya rasa kepemilikan dan siap untuk menguatkan segala kemampuannya, segala SDM itu di tiap-tiap proker yang terjalan, supaya tiap-tiap proker yang terjalan ini memiliki kebermanfaatan untuk pendidikan IPS itu sendiri. Dan yang saya bawa adalah program-program kerja. Walaupun saya tahu inovasi-inovasi yang saya bawa ini sebagai solusi sampingan mungkin ya untuk apa yang ingin saya bawa, tapi ya menurut saya yang utama dalam membawakan yang saya tonjolkan ini adalah bagaimana cara saya membawa organisasi ini sendiri, bagaimana saya memimpin organisasi saya ini sendiri, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor 1. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kandidat atas pemaparan mulai dari visi misi, sesi dialog hingga orasi tadi. Semoga apapun nanti hasilnya dapat memberikan perubahan untuk BMP Prodi Pendidikan IPS Viswenj agar lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya agar dapat menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput ya teman-teman. Baik, kalau begitu saya Dinda Radianangkar selaku moderator pamit undur diri apabila terdapat kesalahan dalam kata dan cara jalannya dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkaian acara selanjutnya saya kembalikan kepada kakak Isi. Terima kasih. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih untuk Kak Dinda yang sudah memandu jalanan sesi debat dan sesi orasi. Wah, Raisa, gimana nih dia pasang kandidat tadi? Jangan tanya kali, pastinya bagus dan seru banget. Jawaban dari calon itu kita pilih dan bagus banget nih Kak. Iya nih Kak Raisa, bagus banget ya. Nah, yang paling penting kita jangan sampai golput dong Kak. Betul banget, jangan sampai golput ya.
Wah, terasa ya Marisa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita telah mendengarkan pemikiran, ide, gagasan, dan visi-misi calon ketua BPIPS periode 2026-2027 ini. Bagi Pak, pastinya ide, gagasan, dan pemikiran dari calon kandidat ketua BEM periode 2026-2027 bisa direalisasikan dengan baik untuk kemajuan bersama ya. Nah, semoga rangkaian acara KPU ini menjadi pemilihan yang jujur, adil, terbuka, dan menghasilkan suara untuk pemimpin yang terbaik. Banget Raisa, untuk itu sebelum kita menutup acara debat calon kandidat ketua BPPIPS Visa UNJ hari ini, mari kita sama-sama membaca doa agar acara kita pada hari ini dapat memberikan kita manfaat untuk kedepannya. Pembaca doa akan dipandu oleh Kak Fadia. Kepada Kak Fadia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara pada hari ini, izinkan saya membacakan doa penutup secara Islam bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'ainan illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la saqaman illa syaqaitah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana waqtim bis-solihati a'malina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fadia atas memandu doa penutupnya. Baik, sampailah saudara kita di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak. Baik, sampailah sudah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir serta bersemangat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah berpartisipasi dan menyukseskan dialog terbuka calon kandidat ketua BPPIPS Visa UNJ tahun ini. Dengan ini berakhir sudah dialog terbuka calon kandidat ketua BPPIPS Visa UNJ 2026-2027. Diingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mencoblos dan menggunakan hak pilih kalian pada tanggal 5 sampai 7 Januari. Mari kita sukseskan pemilu UNJ pada tahun ini dengan memilih calon ketua BEM Prodi, fakultas, dan universitas. Sebagai penutup, kami selaku Master of Ceremony sekaligus mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya, Rana Muzalifah dan bersama rekan saya, Raisa Farhanaya, mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.